Selamat datang di Bitcoin Gogo Goceng. Buat kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, sekedar informasi buat kalian. Ini adalah channel di mana kami membeli Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. ya sangat kecil sekali. Ya. Memang sangat kecil sekali, hanya goceng. Ya. Tetapi prinsip kami adalah janganlah untuk Menunda-nunda untuk menabung. Setidaknya mulai dari hal-hal yang kecil atau uang yang kecil yang kalian punya. ya hal paling kecil. Nah, Ya. Kenapa 5.000? Karena ya minimal paling kecil yang kita temukan di lapangan adalah minimal 5.000. 5.000. Kalau ada 1.000 ya kita akan 1.000 gitu. Intinya hal kecil saja. Kalau kita konsisten dalam hal kecil, pasti akan ada hal yang besar. Ya. Oke, ingat ya seperti itu. Nah, ini adalah segmen spesial buat kalian yang pertama kali datang dan kaget tiba-tiba ini channel apa gitu ya. Tapi ini adalah channel yang kalau kalian datang ke channel kita dan subscribe, tidak ajakan untuk receh ya. Tapi kenapa subscribe? Karena kita rilis video setiap hari. Yap. Supaya kalian bisa nyalakan lonceng notifikasi. Kita tidak mengemis-kemis subscriber, tetapi tujuannya untuk subscribe adalah bisa nyalakan lonceng notifikasi. Karena Anda tidak bisa menyalakan lonceng, Tanpa subscribe. ya jelas. Jangan di-share. Jangan di-share, karena kita Hanya tidak untuk- mengemis-kemis untuk views. Nggak usah, untuk konsumsi pribadi saja. Jika video ini muncul di beranda kalian berarti hanya untuk Anda sih. Ya, itu bukan kebetulan, sudah diatur oleh suratan takdir yang maha kuasa untuk Anda mengerti akan video ini. Oke. Oke, ini Komjen spesial. Ya, saya terkejut pagi-pagi ada orang komentar begini. Raf. Ini, Bitcoin itu nggak bisa ditebak arahnya. Kalau ada yang profit gede dari Bitcoin itu semata karena hoki. Yang disebabkan Bitcoin BTC-nya lagi bullish. Oke. Oh, pinter ini udah pakai kata-kata bully. Bullish. Oh, Orang-orang ini pokoknya ada bullish, bearish, long, short. Wah, asik sekali ya. Kayak gitu-gitu pasti bahasa-bahasa orang-orang yang udah hatam buku-buku yang kami baca deh. pasti. Oke. Ya, buktinya Andri Hakim yang jago saham aja pernah habis uangnya di Bitcoin. Dan Masayoshi Son, Konglo Jepang, saya tidak tahu siapa Masayoshi Son itu ya. Pernah rugi. Saya cuma tahu kalau Jepang saya hanya tahu Hoka-Hoka Bento. Bahkan kalau Cina pun saya hanya tahu si Xinting. Kalau orang Manado di sini, orang Manado yang nonton ini orang Manado ya. Banda bahasa Jepang yang paling bagus untuk yang berkomen ini namanya adalah Ngakira Tatako. Ngakore Tatada. Ngakira Tatako. Ngakore Tatada. Itu bahasa Jepang buat Anda. Oke, kembali dulu ke konten ini. Oke, buktinya Andri Hakim yang jago sama aja habis uangnya di Bitcoin. Dan masih si Son, Konglo Jepang pernah rugi 2 triliun. Wah, dia ini kayaknya saudaraan sama kedua. Dia cari tahu tuh ada orang-orang kayak yang bisa rugi. Enggak, saudaraan sih pasti. Karena dia bisa tahu loh si Andre Kim itu. Pada saat rugi dia WA. Dia WA, bro saya rugi 2 triliun bro gitu. Kalau si Yosi saja, oke, yang konglomerat dan punya tim analis cerdas bisa rugi, apalagi kalian. Wah, jelas dong. Wah, Iya dong. bisa dong rugi. Bisa dong. Siapa bilang tidak bisa rugi? Bisa dong, Pak. Itu kan lu kira Nabi Kripto Wakanda? Woi. Nabi Kripto Wakanda. Apakah Wakanda punya nabi? Apakah Wakanda punya kripto? Tapi dia tahu ya. Lebih pintar dari tim analis Yoshi San. Tanda tanya. Jadi ya mending. Terputar-putar ya. Jadi ya mending kalian belajar saham atau nabung emas. Ini nasihat dari orang tua untuk kalian yang muda. Nah, ini pasti dia sudah tua. Pasti dia sudah tua. Untuk kalian yang sudah muda. Yang pertama, saya nggak tahu Anda usia berapa ya. Tapi yang pasti saya nggak muda lagi, Pak. Mungkin Bapak udah lebih tua dari saya. Tapi saya nggak muda. Udahlah, nggak usah bahas umur lah, udah. Oke, itu satu. Yang kedua, Bitcoin itu nggak bisa ditebak arahnya. Emangnya yang bisa ditebak apa sih, Pak? Apa coba? Pergerakan Anda. Yang bisa ditebak. Apa yang bisa ditebak? Saham. Adakah saham yang bisa ditebak? Kalau ada saham yang sudah bisa 100% ditebak, Bapak udah kaya raya, nggak mungkin komen di sini. Iya. Bapak udah jadi konglo. Kalau Bapak konglo, ngapain komen di sini? Pasti Bapak udah ngapain YouTube lagi gitu. Iya. Profit picture Bapak nggak hitam lagi nih, kayak ini hitam ya. Hitam gitu. Udah satu. Nggak ada yang nggak bisa ditebak, nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke? Kita bahas satu-satu ya. Yang kedua adalah kalau profit itu hanya hoki. Emangnya orang kalau hoki di saham atau di instrumen yang lain, hoki nih, dia pakai prinsip judi. Terus profit. Itu nggak hoki juga. Sama aja, Pak, hoki. Bapak pasang slot dan kena. Itu hoki. Ya? Oke, jadi tidak ada hoki-hokian, tidak ada judi-judian di sini. Iya. Orang yang menggunakan prinsip
pasti bisa ditebak. Orang yang menggunakan prinsip hoki-hokian di sini pada saat ngebahas itu dalam konteks analisa kuantitatif dan secara akademik dibahas ini, minta maaf, pola berpikir tidak akademik seperti itu akan kami reject. Dan pola berpikir itu kami katakan kategori orang yang kurang pintar. Oke, bukan bodoh, tapi kurang pintar. Anda tidak bodoh, tapi kurang pintar aja. Oke, apakah itu sama? Anda sendiri yang artikan. Oke, nah intinya seperti itu. Nah, terus dibandingin dengan orang yang rugi. Oke, mereka sudah punya tim analis. Akhirnya mereka rugi. Pak, gini Pak ya. Bapak buat perbandingan antara orang yang rugi di kripto. Terus dengan orang yang dibandingkan mereka bisa profit di saham. Sekarang kalau saya balik nih, orang yang rugi di saham ada juga banyak Pak. Bukan cuma saham, semua instrumen. Saham, forex, futures apapun ya. Kripto, apapun itu Pak. Jangankan di situ. Orang rugi di main slot, banyak. Jadi kalau banding-bandingkan siapa yang rugi, semua aspek ada kerugiannya Pak. Emas pun ada rugi. Ada dong. Apakah 100% pemain emas itu untung? Enggak dong. Oke. Mungkin maksud baik Bapak adalah peta resiko ya Pak. Peta resiko, mana yang lebih beresiko rugi cepat, mana yang beresiko ruginya lebih lambat atau beresikonya lebih kecil. Kalau gitu lebih tepat mungkin bahasanya. Bapak terlihat lebih pintar. Kalau tadi kurang sudahlah. Ya, oke. Kalau peta resiko, kita sudah buat konten tentang money management. Berapa banyak uang yang dialokasikan untuk instrumen yang paling tidak beresiko. Itu banyak Pak. Udah paling tidak beresiko di dunia ini. Paling tidak beresiko. Bukan di dunia ini. Di Indonesia. Kan Bapak bilang Nabi Wakanda. Berarti analoginya itu Indonesia tuh Wakanda. Pasti, ya. Bapak tahu yang zero risk di Indonesia apa? Coba kamu jawab. Sebuah investasi, yang zero risk di Indonesia apa? Indonesia. Dia akan jadi resiko kalau Indonesia hancur lebur, kacau karena perang, Indonesia kacau, meledak negara ini, selesai, baru itu jadi resiko. Tapi kalau lama negara ini berjalan, zero risk, itu apa? Coba jawab. Bahasa tepatnya. Coba. Anda? Simpelnya ada itu kayak... Bukan ada itu, kayak memang ada. Apa? Coba jawab. Surat hutang. Asik sekali. Simpel ya, itu simpel ya. Iya. Jadi itu adalah reksadana pendapatan tetap. Oke, Bapak cari platform-platform yang jual reksadana, pilih tipe. Karena banyak tipe juga, Pak. Ada tipe saham. Kalau Bapak beli reksadana saham, sama aja Bapak beli saham. Beli reksadana pendapatan tetap. Di pendapatan tetap itu adalah apa yang kita beli, bahasa gampangnya seperti yang bilang, surat utang negara, SUN. Surat utang negara. Artinya Indonesia berhutang ke Bapak. Pemerintah Indonesia berkewajiban membayar hutang ke Bapak. Jadi tidak ada resiko. Seperti itu kalau mau main aman. Nah, Bapak juga harus mengerti ya, apa sih itu kripto? Tujuannya apa? Jadi, nggak usah lah kayak, ini jatuhnya menjelek-jelekan kripto, Pak. Iya sih sebenarnya. Bapak melakukan komparisi antara instrumen satu yang lebih baik dari satu. Padahal tidak ada yang lebih baik dari satu sama lain. Semuanya ada risikonya. Semua ada risiko. Ada keuntungannya. Iya, high risk, high return, low risk, low return, semuanya ada gitu. Bahkan kalau misalnya berbicara risiko pun, kalau misalnya Anda mau hidup-hidup, mau hidup Anda seperti itu saja, ya tentunya tidak ada risiko. Tidak ada risiko. Kalau misalnya mau merubah, ya risikonya tinggi dong pasti. Udahlah, simpel. Bapak kan udah tua kan, artinya udah tahu lah. Bapak kan bilang Bapak nasihat orang tua untuk kalian yang muda kan. Bapak lebih tua kan. Justru saya heran tuh Pak. Kenapa Bapak udah setua ini, sudah lebih tua dari kita? Literasi Bapak hanya membandingkan antara saham dan kripto. Sementara instrumen pasar modal atau capital market itu banyak Pak. Ada turunannya, ada spot itu ada turunannya, futures ada turunannya, ETF ada turunannya. Bahkan derivatif itu banyak turunannya Pak. Itu banyak banget. Instrumen itu banyak banget. Bapak kalau mau sesi khusus, silakan masuk private community class, ikut yang bagian newbie aja ya Pak. Dari situ dibahas semua Pak detail. Saya akan bahas. Saya belajar tentang ini Pak memang khususnya. Oke? Jadi kalau Bapak lebih tua, mungkin Bapak lebih kaya juga. Ya, karena kami ya tidak sekaya Bapak. Oke, tapi apakah barometer kehidupan diukur oleh kekayaan? Tidak. Kekayaan bukan itu. Kekayaan itu nggak selalu berbicara uang juga. Ya kalau Bapak start dengan keluarga orang kaya, ya udah gitu. Bapak ya udah dengan kapitalisasi market besar ya kalah lah portofolio kita ya. Gitu. Siapa tahu Bapak udah lahir di atas emas. Iya, itu kan. Jadi intinya adalah kalau Bapak ini lebih hebat, Bapak yang lebih tua, harusnya Bapak memberikan pandangan yang lebih lebar. Lebih lebar. Saya pun sendiri
ini ada Gen Z ujung lagi ini sudah mendekati Ya, generasi udah alpha. ujung, udah ujung. Ya, saya pun sendiri tidak menganggap kripto ini yang terbaik, Pak. Iya. Saya menganggap pasti ke depannya bisa jadi ada instrumen baru yang lebih bagus dari kripto, ya kan? Tapi instrumen lama tidak saya anggap itu juga jelek. Iya. Saya masih main saham, Karena saya ini masih punya manfaat. BBI, BCA, saya punya Sampurna, saya punya Goto, saya punya banyak, Pak. Iya. Karena ini kalau bisa dibilang ini masih masa transisi, Pak. Iya. Iya dong. Perpindahan dari web 2 ke web 3 juga. Sudah nggak usah bahas ke Udah Web3, lah. Web3 dia sudah pusing deh itu. Udah. Pusing. Kripto aja dia anggap scam, tidak menguntungkan, apalagi bahas Web2, Web3, aduh sudah pusing. Blockchain, aduh sudah bahas, sudah pusing dia. Untuk Smart contract pasti pusing itu, Pak. Bapak pasti pusing, jadi Bapak nggak usah belajar tentang itu. Transfer wallet, ini mendingan ini. Bang, bahas cold wallet dengan hot wallet. Nah, kayak gitu-gitu. Iya. Bapak sudah bingung pasti itu. Hot wallet, cold wallet pasti udah bingung, Pak. Sudah bingung. Untuk anaknya. Kripto. Untuk Cuma tahu anak sama dari- aja. Untuk anak dari bapaknya tetap semangatnya mempunyai bapak seperti Iya. Semangat ya, Adik. Ya, Bapak pasti nggak lari-lari jauh. Adik akan dipaksa kalau Bapak punya usaha lanjutin usaha Bapak. Kalau Bapak nggak punya usaha pasti jadi PNS atau jadi jadi PNS atau jadi pekerja kantoran biasa gitu ya. Pasti. pasti. Gitu. Ini bukan masalah pekerjaannya sih. Karena yang penting Anda bekerja keras. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih dengan rasa hormat kami berterima kasih, Pak. Terima kasih sudah sudah meninggalkan komentar. Ya. Apa yang kami bahas tadi tidak ada maksud untuk melukai perasaan. Ya. Itu hanya jokes saja, jangan disimpan di hati, Pak. Yep. Ini kami sebagai anak muda menghargai Bapak sudah meninggalkan komentar di tempat kami tanpa menjelek-jelekan, tapi kita menganggap bahwa semuanya ini di bawah fun aja, Pak. Iya. Ya. Selayaknya Bapak menyerang kita dengan keras dan mengata-ngatai kita Nabi Wakanda, itu kami tidak tersinggung. Kami berharap Bapak yang lebih tua, Iya. yang lebih cerdas, yang lebih bijak, tidak tersinggung juga dengan Bapak perkataan kita. Ya, perkataan kita yang membawa ini dalam ranah jokes. Seperti Bapak membawa kita sebagai Nabi Wakanda. Iya. Oke, salam dari Nabi Jili dan Nabi Rafael. Kita ketemu di episode Kita bertemu di akhir tahun ini. Oke? akhir tahun ini. Oke, salam Nabi-Nabi. Ya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.